Lantas keyakinan Nabi Isa akan turun kembali dari mana sumbernya? Ya itu dari hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis Israiliyat. Kalau Nabi Isa tidak wafat, tabrakan dengan ayat lain, dengan ayat Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sudah hadirin sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah malam ini kita kembali bertemu untuk kembali bersilaturahmi dan kembali pula bersama-sama kita mengkaji berbagai aspek petunjuk Allah dalam Al-Quran agar petunjuk-petunjuk itu dapat kita pahami dengan baik dan benar. Maka untuk supaya kita dapat meminimalisasi kekeliruan, metode yang akan digunakan atau metode yang sudah biasa kita gunakan ialah metode Al-Quran bil Quran yang sifatnya yufassilu ba'duhum ba'du. Sudah hadirin sekalian, malam Selasa kemarin kita sempat membahas istilah dengan uli ba'sin syadid, kekuatan yang sangat kuat, gitulah. Yang konotasinya ya lebih kepada konotasi kekuatan militer, angkatan bersenjata. Tapi juga pada ayat lain menunjukkan kepada kekuatan ekonomi, ya, dan kekuatan penyediaan tenaga-tenaga yang handal, tenaga-tenaga yang berpendidikan, tenaga-tenaga yang menguasai segala aspek teknologi yang diperlukan untuk kemakmuran bangsa. Saudara sekalian, kemudian juga kemarin kita membahas dengan istilah uli nuha. Ya. Nah, uli nuha juga ini menunjukkan kepada kekuatan yang lebih. Uli nuha, kecerdasan yang sangat cerdas gitu. Tetapi kecerdasannya atas bimbingan wahyu, kecerdasannya atas bimbingan Al-Quran, sehingga kecerdasan yang ia miliki digunakan kecerdasannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan dengan kecerdasan itu mampu membuktikan rahiman Allah, kemahakuasaan Allah yang dicontohkan dalam berbagai aspek contoh. Saudara sekalian, malam ini kita coba membahas tentang keyakinan sebuah umat, sebagian umat, tentang Nabi Isa akan turun lagi ke bumi. Ya. Apalagi ada yang mengkaitkan Nabi Isa akan turunnya dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi gitu. Imam Mahdi. Saudara sekalian, keyakinan seperti itu kalau diukur dengan metode Al-Quran bil Quran akan bertabrakan dengan ayat Quran itu sendiri. Lantas keyakinan Nabi Isa akan turun kembali dari mana sumbernya? Ya itu dari hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis Israiliyat yang menjadi sumber. Kalau yang namanya hadis dhaif atau hadis Israiliyat tentang masalah apapun ada. Coba saja hadirin sekalian, tatkala Nabi Isa diyakini akan turun kembali, lantas berarti Nabi Isa enggak meninggal, tidak wafat. Nah, kalau Nabi Isa tidak wafat,
tabrakan dengan ayat lain, dengan ayat Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, ya sebut saja setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Lalu kalau Nabi Isa tidak mati, tabrakan dengan ayat itu. Padahal ayat itu berlaku juga untuk Nabi Isa. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad itu kan khatamun nabiyyin, Nabi akhir zaman, Nabi terakhir. Kalau Nabi Isa turun sebagai Rasul, sebagai Nabi atau mantan? Pensiunan Nabi, pensiunan Rasul. Itu. Jadi banyak tabrakan dengan ayat Quran dan juga tidak rasional. Nah ini tidak lain, salah satu di antaranya. Ada yang memahami keyakinan itu dari ayat Quran itu sendiri, tapi ada ya pemahaman yang kurang tepat atau penafsiran yang kurang tepat. Sehingga ada kata-kata yang dianggap ya, seperti rafa'a dalam Al-Quran. Rafa'a dalam bahasa Arab dia diangkat. Tapi kan tidak setiap diangkat itu dengan fisiknya. Sekarang begini, salah seorang rakyat Indonesia yang terbaik diangkat jadi menteri. Kan bukan diangkat dengan orangnya. Diangkat jabatannya jadi menteri. Kan nggak dipangku orangnya, diangkat jabatannya, diangkat jadi kepala desa, diangkat jadi bupati, itu rafa'a. Tapi kan bukan diangkat dengan fisiknya, tapi diangkat jabatannya. Nah begitu juga di dalam ayat, tatkala ada kata-kata yang bisa diartikan dalam bahasa Arab, rafa'a itu diangkat, harus dilihat dulu syahul kalamnya, ayat sebelum dan ayat sesudahnya, baru bisa menentukan kata itu apa yang tepat artinya, penafsirannya gitu. Nah itulah metode Al-Quran seperti itu. Jadi ayat-ayat lain harus menjadi alat penafsir yang menopang pemahaman tentang masalah itu. Saudara sekalian, Nabi Isa itu nabi yang paling rinci dalam Al-Quran diriwayatkannya. Ya. Sampai di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menerangkan Nabi Isa itu kurang lebih ada 25 ayat di berbagai surat. Nabi Isa itu sampai proses kehamilannya juga diceritakan dalam Quran. Karena Nabi Isa ibnu Maryam itu tidak hamil Siti Maryam itu dengan melalui proses perkawinan, tidak. Tapi hamilnya atas izin Allah, atas perintah Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Maryam. Bahwa engkau Maryam ya, akan hamil dan nanti akan melahirkan seorang manusia terpilih, Rasul. Kata Maryam waktu dialog dengan Jibril, mana mungkin saya bisa hamil karena saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Nah, lamastum itu. Maka dari situlah pemahaman lamastum itu ada dua pendapat di tengah-tengah umat. Ada lamastum dipahami bersentuhan dengan bukan muhrim sampai batal wudu. Tapi lamastum itu ada juga dipahami ay jama'tum. Artinya bukan bersentuhan kulit biasa, tapi bersentuhan yang bisa melahirkan kehamilan. Ya, kan beda. Jadi lamastum di situ ay jama'tum. Maka sebahagian ada yang menyatakan bahwa hanya bersentuhan, ya tidak sengaja. Ya, sentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu. Karena lamastum dalam Al-Quran ay jama'tum, yaitu bersentuhan yang bisa melahirkan kehamilan. Ya kita udah paham lah. Seperti itu. Kemudian juga sampai Nabi Isa
Ya, diceritakan kelahirannya. Ini untuk mengkanter fitnah. Ya, dari umat lain atau dari agama lain, bahwa Nabi Isa itu dilahirkan di kandang domba, di bawah pohon pinus. Al-Quran jelas-jelas menerangkan, ya, Siti Maryam itu melahirkan di bawah pohon kurma. Pohon kurmanya sedang lebat buahnya. Nah, kalau sedang lebat buahnya, itu kan jelas sangat masuk akal. Setelah proses kelahiran selesai, Siti Maryam membutuhkan nutrisi, makanan untuk tubuhnya yang habis capek melahirkan. Itu kurma tinggal memungut saja, karena kurma sedang lebat buahnya dan sedang masak. Ya, sebutkanlah sedang banyak yang sudah berjatuhan. Ya, kalau buah itu kan sudah masak suka berjatuhan sendiri. Jadi tinggal memungut di bawah pohon kurma. Mungut apa di bawah pohon cemara? Di bawah pohon cemara, di kandang domba lagi. Jadi kehormatan seorang Rasul itu dijaga oleh Allah. Bagaimana kalau di kandang domba? Musim hujan lagi tanggal 25 Desember biasanya mereka tetapkan sebagai hari Natal. Itu hari musim hujan. Sementara kalau musim berbuah, musim lebat berbuah, itu bulan apa, Mas? Juni Juli ya. Nah, sekitar bulan Juni Juli itu musim buah. Nah, musim buah. Nah, jadi bukan musim sedang hujan angin, musim buah. Nah, saudara yang sekalian, sampai Nabi Isa wafatnya pun diceritakan dalam Al-Quran. Wafatnya pun diceritakan dalam Al-Quran. Di mana menurut Al-Quran Nabi Isa wafat sebagaimana biasa. Nah, ini kembali lagi mengkanter ya, pemahaman Nabi Isa diangkat ke langit. Ya. Sampai di agama lain ada hari kenaikan Isa Al-Masih. Ya, itu. Ya mungkin dari situ hari kenaikan Isa Al-Masih. Nah, sebagian umat ada yang meyakini bahwa Nabi Isa itu sekarang ada di langit, yang nanti akan turun menjelang akhir zaman. Langitnya sendiri kita sudah pelajari. Langit itu bukan bangunan, bukan seperti gedung bertingkat. Kita sudah pelajari, langit itu adalah atmosfer yang mengelilingi bumi. Lapisannya pun hanya 4 lapisan, bukan 7 lapis seperti pemahaman umumnya. Itu Al-Quran menjelaskan. Lalu sekarang kalau tidak percaya dan yakin kepada Quran, mau kepada siapa lagi yang percaya? Nabi Isa itu bukan zaman kita, zaman Nabi Muhammad juga bukan zaman kita. Dari mana akan memperoleh sumber yang dapat dipercaya kebenarannya kalau kita seorang yang beriman, kalau bukan dari Al-Quran sebagai firman Allah. Makanya kalau Al-Quran berbicara kebetulan berbeda dengan dongeng-dongeng, cerita-cerita di masyarakat, ya bagi orang yang beriman harus meyakini Quran. Itu Allah yang menginformasikan. Dongeng-dongeng tadi itu bisa dari cerita-cerita Israiliyat. Ya, dongeng yang turun-temurun, cenah ka cenah. Ya, Fit kece urang. Bahasa Padang kece urang. Saudara sekalian, maka tatkala kita ungkap Al-Quran yang berbicara tentang Nabi Isa, kita akan menemukan sebuah pemahaman yang berbeda dengan pemahaman sebagian orang yang meyakini Nabi Isa belum wafat. Yang tadi
Pertama irasional, yang kedua tabrakan dengan ayat Quran itu sendiri. Kita lihat, kita lihat di surat An-Nisa 159. Coba dilihat. Kita lihat surat An-Nisa ayat 156, 157, 158, 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Saking kufurnya, saking kurang ajarnya, kira-kira begitu. Orang-orang Yahudi menuduh Siti Maryam itu buhtanan azima. Buhtanan azima itu kebun. Buhtanun itu kebun yang luas. Jadi artinya kebun yang luas itu banyak orang siapa saja menanami, menuduh pelacur. Menuduh wanita nakal. Buhtanan azima itu kebun yang luas yang banyak orang menanami. Atau dipahami buhtanan azima itu orang yang suka melakukan dosa besar, melakukan dosa besar. Yang jelas buhtanan azimah itu sebuah kebun yang siapa orang bisa menanam di situ, nanam bibit. Tuduhan orang Yahudi itu, tuduhan orang-orang Yahudi. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibnu Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yakina. Mereka orang-orang Yahudi wa qaulihim inna qatalna masiha Isa ibnu Maryam, mereka menyatakan kami telah membunuh Isa ibnu Maryam yang melalui penyaliban itu. Itu orang-orang Yahudi itu, orang-orang Bani Israel itu. Orang-orang Bani Israel itu yang mau membunuh melalui penyaliban Nabi Isa itu. Kami telah membunuh Isa ibnu Maryam Rasulullah. Kata Allah menyatakan wa ma qataluhu, adalah mereka membunuhnya. Wa ma salabuhu, adalah mereka tidaklah mereka menyalibnya. Pernyataan Allah itu. Walakin subbiha lahum. Tetapi yang disalib itu adalah dari kalangan mereka sendiri yang dipersamakan, mirip gitulah. Jadi waktu mereka mengepung rumah Nabi Isa, salah seorang ada yang masuk, sementara Nabi Isa sudah diselamatkan, mereka keluar dipersamakan dengan mereka, dimiripkan. Ini kata Allah, walakin subbiha lahum, dipersamakan, dimiripkan dengan Nabi Isa. Mereka tangkap, mereka salib. Tetapinya ini Al-Quran. Wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yakina. Setelah mereka tangkap, disalib, di kalangan mereka juga timbul keraguan. Ini yang disalib kayaknya bukan Nabi Isa nih, teman kita yang disalib. Kata sebagian benar Isa, sebagian lagi enggak, ini teman kita. Ini kata Quran, di antara mereka juga cekcok. Bahwa yang disalib ini bukan Isa, ini teman kita, gitu. Sampai dikatakan, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Di antara mereka, orang-orang yang mengepung menyalib itu terjadi keraguan. Ini bukan Isa, teman kita, syakkin minhu. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann. Karena mereka tidak ada bukti ilmiah. Nah, kalau bahasa sekarang, tidak ada data forensik. Yang dibunuh itu adalah si A.
Gitulah kira-kira. Tidak ada, kalau sekarang itu kan ada bahasa, tidak ada data forensik yang dibunuh itu si A. Jadi mereka itu tidak mempunyai sebuah bukti ilmiah min ilmin illa tiba'adon, kecuali keraguan. Benar enggak nih Nabi Isa yang disalib? Kata mereka yang sebagian lagi, lain ini teman kita. Ini kata Quran. Wa ma qataluhu yaqina. Kata Allah, wa ma qataluhu yaqina. Mereka sendiri tidak yakin yang dibunuh itu Nabi Isa. Mereka sendiri, kata Allah dalam Quran. Coba, apa yang mau diyakini? Dongeng, cerita yang tadi dikatakan dia dalam hadis-hadis Israiliyat atau hadis-hadis doib itu, atau Al-Quran? Bagi yang beriman, Al-Quran tidak ada keraguan, mutlak benarnya. Kalau hadis bisa ragu, kalau bisa hadis doib, bisa hadis maudu. Kalau hadis sahih fi sanad, ada sahih fil matan. Hadis itu banyak tingkatannya. Wa ma qataluhu yaqina, tiadalah yang dibunuh itu mempunyai keyakinan bahwa itu Nabi Isa. Nah, tidak ada sebuah keyakinan. Nah, ini yang menjadi masalah. Barafa'allahu ilaih wa kanallahu azizan hakima. Tetapi rafa'allahu, nah rafa'a inilah yang suka dipahami langsung. Sebagaimana rafa'a dalam bahasa Arab diangkat. Jadi mereka memahami Nabi Isa itu diangkat ke langit, diselamatkannya. Gitu. Barafa'allahu. Tapi Nabi Isa itu diangkat ke sisi Allah. Padahal kata rafa'a ini baru dipahaminya apa yang tepat. Harus selesai dulu ayat selanjutnya. Sehingga rafa'a ini dipahaminya tidak dipahami mutlak sebagaimana kata-kata dalam bahasa Arab. Nah, barakallahu ilaih. Tetapi Allah selamatkan di sisinya. Ya, Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah. Rafa'a itu bukan rafa'a bermakna diangkat, tapi diselamatkan. Allah selamatkan di sisinya. Jadi artinya begini, sewaktu rumah Nabi Isa dikepung oleh pasukan orang-orang dari Yahudi itu, Nabi Isa bisa meloloskan diri jalan belakang. Ya itu kan meloloskan dirinya atas jaminan Allah selamat. Sementara orang yang masuk keluar diserupakan. Jadi Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Tetapi Nabi Isa barakallahu ilaih diselamatkan oleh Allah di sisinya. Mana buktinya diselamatkan tidak diangkat ke langit? Nanti ayat selanjutnya. Saudara sekalian, wa kana Allahu azizan hakima. Allah itu maha perkasa. Allah maha mudah untuk menyelamatkan hambanya. Nggak susah kok. Bagi Allah menyelamatkan seorang hambanya, jalan belakang nggak kelihatan, gampang amat. Masuk ke sini, pintu masjid ini, keluar belakang nggak ketahuan, loncat naik ke sana, kira-kira begitu. Orang yang ngejar ke dalam justru balik lagi Nabi Isa nggak ada, balik lagi udah mirip Nabi Isa. Walakin subbihalahum. Nah itu, persamakan. Ini keterangan menurut Quran. Bukan keterangan menurut hikayat, dongeng, menurut hadis-hadis Israiliyat, bukan. Ini kata Quran. Wa kana Allahu azizan hakima. Adalah Allah maha perkasa. Nah, kita lanjutkan kepada ayat 159. Wa immin ahlil kitabi illa layu minan nabihi qabla mautihi wa yauma qiyamati yakunu alaihim syahida. Ayat inilah yang menjadi penafsir rafa'a itu bukan diangkat tapi diselamatkan. Wa min ahlil kitabi, dan sebagian daripada ahli kitab. Ya, ahli kitab itu yang
tadi itu Yahudi Nasrani, sebagian daripada ahli kitab Yahudi Nasrani, illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Ada yang beriman kepada Nabi Isa di lain tempat qabla mautihi, sebelum Nabi Isa wafat. Sebelum Nabi Isa wafat. Jadi kalau Nabi Isa sebelum wafat berarti ya sesudahnya wafat, ya kan? Jadi setelah Nabi Isa diselamatkan, sebutlah jalan belakang, kemudian Nabi Isa berangkat ke tempat lain, ya sebut saja dari sini ke Jakarta, ke Bandung. Di sana Nabi Isa melakukan dakwah kembali tentang kerasulannya. Di tempat berdakwah di sana Nabi Isa, sebagian ahli kitab ada yang beriman kepadanya sebelum Nabi Isa wafat. Sebelum Nabi Isa wafat. Jadi Nabi Isa itu wafat biasa sebagaimana biasa manusia. Artinya tidak melawan sunatullah. Manusia mati, Nabi Isa enggak. Nah, di sini wa min ahlil kitabi, dan sebagian daripada ahli kitab, illa la yu'minanna qabla mautihi. Nah, kecuali ada yang beriman sebelum wafatnya. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan nanti pada hari kiamat, ya, Nabi Isa akan menjadi saksi akan keimanan mereka. Dia akan menjadi saksi terhadap keimanan mereka-mereka, orang-orang ahli kitab itu. Dari ayat ini saja, ayat 156, 157, 158, 159 surat An-Nisa sudah bisa melihat, ya, sudah bisa mengetahui status Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu bukan diangkat ke langit, tapi wafat sebagaimana biasa. Dan ropa'a bukan diangkat, tapi diselamatkan berdasarkan ayat sesudahnya yang menunjukkan bahwa ropa'a bukan diangkat tapi diselamatkan. Nah, begitu ambil Quran. Kemudian kita lihat lagi di surat Ali Imran. Di surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 55. Akan dilihat Ali Imran 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tamauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fa'ahkum bainakum bima kuntum fihi takhtalifun. Nah, ini surat Ali Imran ayat 55. Saudara sekalian, idz qala Allahu ya Isa, tatkala Allah berfirman, "Hei Isa," itulah. Idz qala Allahu ya Isa, Allah berfirman, "Hei Isa, inni mutawaffika." Sungguhnya kami yang mewafatkanmu, bukan mewafatkanmu. Kemudian warafi'uka ilayya, dan kamilah yang menyelamatkanmu di sisiku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan yang mensucikanmu ya, daripada orang-orang kafir. Maksudnya mensucikan dari tuduhan-tuduhan fitnah
orang kafir. Yang tadi itu dituduh disalib, dituduh dibunuh. Ya. Jadi di sini dinyatakan wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Ya, dan yang mensucikanmu ya daripada orang-orang kafir. Ya. Wajailul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Kemudian yang menjadikan para pengikutmu yang beriman jauh tetap lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang kafir. Kenyataan Allah. Jadi Nabi Isa oleh Allah dihindarkan dari fitnah-fitnah yang tadi. Pertama difitnah Nabi Isa itu hasil ya anak haram lah. Kan dituduh Maryam ini sebagai orang yang buhtanan azima. Dianggap pelacur lah. Jadi banyak yang nanam di situ. Nah itu dikanter oleh Allah. Yang kedua Nabi Isa dianggap disalib. Dikanter lagi oleh Allah. Wa ma salabuhu. Wa ma qataluhu. Walakin subbialahum. Kemudian rofa'a juga tidak bisa dipahami diangkat. Bimana fisiknya. Tapi rofa'a. Barrafallahu ilaih. Itu tetapi Allah selamatkan di sisinya. Kenapa selamatkan? Karena pada ayat selanjutnya Nabi Isa ternyata sudah diselamatkan oleh Allah berdakwah. Berdakwah kembali di tempat lain. Sehingga sebagian ahli kitab ada yang beriman di sana. Sebelum Nabi Isa wafat. Nah, di sini bahkan dinyatakan oleh Allah, idqalallahu ya Isa inni mutawaffika. Tatkala Allah menyatakan kepada Isa, ini mutawaffika. Sungguhnya kami yang mewafatkanmu. Nah, jadi maksud saya, bagi orang-orang sebahagian dari umat yang meyakini Nabi Isa ada di langit dan akan turun kembali, ini sangat dalilnya sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dalilnya bukan Quran. Ya hadis-hadis Israiliyat itu hadis-hadis dhaif. Sedangkan Quran menyatakan seperti ini. Nabi Isa wafat sebagaimana biasa seperti manusia lainnya. Dan kata rafa'a bukan diangkat tapi barrafallahu ilaih, tetapi Allah selamatkan di sisinya. Diselamatkan oleh Nabi oleh Allah. Itu pernyataan. Nah, bahkan saudara-saudara kalian di surat Ali Imran ayat 50. Ini menunjukkan Nabi Isa sama dengan nabi-nabi lain. Ali Imran ayat 50. Nah, di surat Ali Imran ayat 50 menyatakan Isa ya, ayat 50 bukan ya. Nabi Isa itu sama dibuatnya atau diciptakannya seperti Adam dari tanah. Ayat berapa itu? Saya belum ketemu. Siapa yang menemukan ayatnya berapa tuh? Nah saudara-saudara sekalian, jadi surat Ali Imran menyatakan bahwa Nabi Isa juga sama. Allah ciptakan dari tanah seperti Adam. Yaitu melalui proses. Ya tadi di ayat lain kita sudah menerangkan tentang min nafsi wahidah. Ya. Min nafsi wahidah. Yang diciptakannya min nafsi wahidah itu dari unsur-unsur tanah. Jadi kata Allah, min turabin kamasali Adam. Nabi Isa juga sama, dibuatnya dari tanah seperti Adam. Artinya
Nabi Isa akan sama seperti Adam. Dia menemui ajal, kematian atau wafat sebagaimana manusia lainnya. Saudara sekalian, kemudian tentang Nabi Isa diselamatkan dari pembunuhan orang-orang Yahudi, sehingga Nabi Isa pengertian ropa'a itu bukan diangkat. Nah juga ini diterangkan di dalam surat Ali Imran ayat 110. Ali Imran surat 110 ayat 110. Jadi Nabi Isa dari Imran 110 diselamatkan dari rencana pembunuhan. Ya. Jadi Ali Imran 110 menyatakan Nabi Isa diselamatkan dari rencana pembunuhan orang-orang Bani Israel, itu orang Yahudi. Nah, maka jelas barrafa'allahu ilaihi itu bukan diangkat tapi diselamatkan. Ya, tapi diselamatkan. Di sini dinyatakan Alhamdulillah misyaitonirrajim. Wa id kafaftu bani Israila angka anji tahum bil bayyinati faqala alladziina kafaru minhum inna hadza la sihrun mubin. Dan tatkala Nabi Isa diselamatkan, dijaga, dilindungi dari rencana pembunuhan Bani Israel. Di saat Nabi Isa datang membawa kebenaran. Karena orang-orang Bani Israel, para rasul yang membawa kebenaran, yang menyampaikan kerasulannya itu ditentang. Itu kami tidak beriman terhadap apa yang kau bawa. Itu sihir. Di sini kan dikatakan, wa'id kafaftu bani Israila angka. Tatkala kami selamatkan, ya, tatkala kami jaga, ya, Nabi Isa dari Bani Israel untuk rencana pembunuhannya. Saat Nabi Isa menyampaikan kebenaran, menyampaikan kerasulannya. Faqala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir, minhum, dari kalangan mereka, inna hadza la sihrun mubin. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu, atau nabi-nabi yang lainnya juga sama, dianggap sebagai sihir. Nabi Muhammad juga kan begitu. Nabi Muhammad juga dianggap sihir. Apa yang disampaikan oleh Rasul, ya, ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh Rasul itu dianggap sebagai sihir. Nah, jadi Nabi Isa direncanakan dari rencana diselamatkan dari rencana pembunuhan. Maka yang tadi ropa'a itu bukan diangkat tapi diselamatkan dari ayat-ayat sesudahnya yang menyatakan Nabi Isa bukan berangkat tapi diselamatkan. Nah, seperti itu, ya, pernyataan Allah dalam Al-Quran tentang Nabi Isa. Yang sebahagian umat meyakini tidak wafat tapi diangkat ke langit. Yang satu ketika akan turun kembali. Ini banyak yang meyakini seperti itu. Sementara Al-Quran berbicara apa yang telah saya terangkan tadi. Nabi Isa wafat sebagaimana biasa. Nabi Isa tidak disalib. Nabi Isa justru diselamatkan oleh Allah. Yang disalib adalah dari kalangan mereka sendiri yang dipersamakan. Itulah hadirin sekalian, ya, tentang pemahaman Nabi Isa bahwa beliau tidak diangkat ke langit dan tidak disalib,
Tetapi Nabi Isa wafat sebagai manusia biasa, sebagaimana manusia biasa. Sehingga Al-Quran menepis dengan ayat-ayat tadi terhadap tuduhan-tuduhan orang. Tuduhan Nabi Isa disalib, tuduhan Nabi Isa diangkat ke langit, tuduhan Nabi Isa sebagai anak haram yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Semuanya dibantah oleh Al-Quran. Semuanya diterangkan oleh Allah yang maha benar. Sehingga kita tidak boleh lagi ada keraguan terhadap keberadaan Nabi Isa. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, ya, tentang bahasan Nabi Isa yang sebagian orang meyakini tidak diangkat ke langit, tetapi wafat sebagaimana biasa. Dan Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, itulah bahasan singkat tentang keberadaan Nabi Isa. Dari fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan, pemahaman-pemahaman orang yang tidak sesuai dengan fakta di dalam Al-Quran. Itu saya sampai di sini tentang Nabi Isa. Mudah-mudahan menjadi sebuah tambahan pengetahuan, pemahaman tentang Nabi Isa menurut Al-Quran. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.